الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara sekian banyak kejadian yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan cahaya matahari dan bulan padam, sebagaimana Dia Maha Kuasa untuk menjadikan matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Bintang yang gemerlap di langit malam, bulan yang cahayanya menawan, matahari yang terang benderang, semuanya hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dalam kekuasaannya, yang tak akan bergeser sedikit pun jua kecuali dengan izin darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad-dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidaklah engkau mengetahui bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi semuanya bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita selalu bertafakur dalam arti memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan hendaknya kita selalu bertobat dan banyak mohon ampun kepada Allah, serta hendaknya kita banyak-banyak bersedekah. Apalagi pada saat sekarang ini, saudara kita di Palestina sedang mengalami cobaan yang sangat besar. Mereka diserang oleh Israel dengan membabi buta. Selayaknya kita sebagai saudara seiman memiliki kewajiban bersolidaritas turut membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inistansurukum fid-din fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu urusan pembelaan agama, maka wajib kalian memberikan pertolongan. Masing-masing dari kita membantu sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Bagi kita yang mempunyai kelebihan rizki, maka bantulah dengan kelebihan rizki kita. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kemampuan kecuali hanya doa saja, maka bantulah dengan doa. Ingatlah, Allah menjanjikan 3 hal kepada orang Yahudi seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Janji Allah yang pertama kepada orang Yahudi, yaitu Allah menghukum bangsa Yahudi atas kejahatan yang telah dilakukan. Allah telah menghancurkan bangsa Yahudi beberapa kali sebelum datangnya Islam, dikarenakan tingkah lakunya yang kejam dan sombong, serta berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'dunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama
dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji Allah yang kedua kepada orang Yahudi, yaitu Allah menjanjikan kepada bangsa Yahudi mengenai kebangkitan mereka setelah kehancuran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dua janji Allah ini telah terpenuhi atau telah terjadi kepada bangsa Yahudi. Tinggal satu janji Allah yang belum terjadi, yaitu janji Allah yang ketiga. Allah akan menghancurkan bangsa Yahudi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri juga. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat ini, Allah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari muka bumi ini. Di dalam kitab Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi mereka berbuat kerusakan besar, sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kekuasaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai mereka. Maha suci Allah yang telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab menaklukkan bumi Palestina. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda." Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Fayaqulul hajaru awi syajaru, "Ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyyun khalfi, fata'ala faqatulhu illa al-gharqad, fa innahu min syajaril yahudi." Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Tetapi batu dan pohon-pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Wa qur rabbikir warham wa anta khairur rahimin."